warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lia Hidayat di AirPods Ramapati Podcast untuk pojok UMKM, dan kita sudah ada di episode ke-19. Sama, hari ini kita sudah kedatangan narasumber hebat ya. Karena tadi sempat cerita juga kalau beliau merupakan yang pertama di keluarganya untuk membentuk UMKM gitu. UMKM-nya hari ini produknya adalah kerupuk ikan. Nih, saya yakin juga pemirsa pasti ada nih ya beberapa gitu yang kalau misalnya makan gak ada kerupuk tuh rasanya kurang. Nah, ini langsung aja hari ini kita akan ngobrolin soal UMKM dengan produk kerupuk ikan dan juga rengginang. Nih pas nih ya untuk hari raya karena bentar lagi kan udah puasaan nih. Jadi borong aja langsung sekalian produk-produk dari milik Bapak Hamdani. Langsung saja kita sapa hari ini. Assalamualaikum Pak Hamdani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya udah mampir ya Pak ya. Alhamdulillah bisa bawa produknya buat dikenalkan ke pemirsa juga. Kemudian nanti kita akan ngobrol banyak juga Pak Hamdani. Ini katanya jenengan yang pertama di keluarga bikin kerupuk. Yang pertama, Mbak. Yang pertama. Karena kan biasanya ada ya gitu Penerus, yang dulunya orang tua mungkin atau saudara atau apa, tapi jenengan yang pertama. Yang pertama di keluarga kami. Kenapa Pak? Suka kerupuk kah atau suka masak atau gimana? Enggak, memang di sana kan itu lokasinya daerah saya itu kan mayoritas membuat kerupuk, Mbak. Oke, gitu. jadi informasi ini Bapak Hamdani ini lokasinya di Panggung ya Pak ya? Di Panggung Rejo. Oke, jadi memang di sana mayoritas bikin kerupuk. Akhirnya jenengan juga pengen coba Pengen bikin kerupuk. Cuman bahannya itu bukan dari ikan itu pertama. Oh iya. Awal. Oh iya benar-benar. Dari awal dari nasi. Kerupuk nasi ya. Oh. Itu pun kerupuk nasi dijual nggak mentah, Mbak. Dijual matang. Langsung matang di store ke warung gitu. Terus sampai berjalan katanya sampai itu kan omongan dari pelanggan ini kerupuk nasi apa kerupuk ikan gitu. Oh kan. Gitu dari saya inisiatif buat kerupuk ikan gitu, beralih bahan. Oke. Beralih bahan. Terus itu pun tetap kirim ke warung-warung kerupuk ikan itu. Gitu ya? Tapi kalau dilihat-lihat tuh hasilnya medit, Mbak. Tuh. Jadi saya jual mentah. Oke. Jadi Pak Hamdani ini katanya memulai berjualan kerupuk ya, Pak, itu di tahun 2014 tuh awalnya bikin kerupuk nasi gitu ya, sampai akhirnya beralih ke kerupuk ikan gitu. 2014 sampai 2024 10 tahun loh Pak, nggak sebentar ya. Dan jenengan bertahan, kenapa Pak suka sekali menjalankan bisnis usaha ini? Memangnya ada yang dukung, Mbak, ada yang dukung keluarga mengenalkan ke daerah sini gitu, Mbak. Oke. Jadi itu terus ada permintaan terus buat. Makanya dari kami kalau buat itu kan nggak musiman, Mbak. Terus jadi ini ready setiap hari ya? Setiap hari ready. Setiap hari ada dan ready. Dan kalau kerupuk ikan juga dijual matangnya? Enggak, sekarang enggak mentah. Ya? Mentah ya. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang request boleh di di order yang matang itu bisa? Bisa. Oh, itu jadi biasanya juga. Kalau ada acara gitu, pas berapa kilo, 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo bisa Mbak gitu. Oke, harganya sama? Harga lain, Mbak. Beda ya, karena udah mateng ya. Oke, ada bahan baku minyak gorengnya juga soalnya. Tenaga juga, Mbak. Di Poklaksar Panggung Gembira, jadi dari Bapak Hamdani ini Poklaksarnya Panggung Gembira itu katanya ada 10 anggota ya Pak 10 anggota. Mayoritas mereka produksi apa nih Pak? Produksi kerupuk sama rengginang. Sama rengginang. Kerupuk sama rengginang. Sama produksinya, Mbak. Tapi saya penasaran juga ya Pak ya, kalau di Panggung Rejo itu kan pasti banyak kan yang jual kerupuk ikan juga. Ini yang bikin beda apa? Punya jenengan? Ya mungkin dari rasa mungkin, Mbak. Itu kan dari pelanggan tapi bukan dari saya, itu dari pelanggan. Nah, itu terkenalnya itu dari merek Rizky Wahyu. Kalau gitu. Pelanggan saya dikasih merek lain nggak mau. Minta Rizky Wahyu. Wah, gitu, ini brandingnya udah kuat banget berarti ya. Kerupuk ikan Rizky Wahyu.
nama apa nih Pak? Kan namanya jenengan Bapak Hamdani gitu ya, bukan Rengginang Hamdani gitu kan? Enggak gitu? Nama anak Mbak. Nama anak, oke. Rizky yang pertama, Wahyu yang kedua. Oh, jadi ini nama dua anak ya? Rizky Wahyu. Masya Allah, jadi dari kemarin juga sebenarnya kita ngobrol sama UMKM yang lain tuh juga katanya bikin nama produknya nama dari anak gitu. Semoga bisa membawa rezeki yang banyak gitu ya. Oke, kerupuk ikan Rizky Wahyu yang sudah dikenal banyak pelanggan, bahkan nggak mau deh kalau yang bukan ini gitu ya. Dan ada rengginang. Rengginang apa nih Pak? Rengginang itu ada 4 varian, tapi ini varian rasa udang. Udang ya? Ada yang cumi. Oh, ada yang cumi? Ikan, terus bawang, terus rasa udang. Oke, tapi yang di sini udang nih. Oke, tapi ada 4 varian rasa yang kalau misalnya pemirsa pengen beli itu tergantung variannya nanti lengkap ya. request minta rasa request apa yang gitu. mana bisa gitu ya. Oke. Dan kerupuk Rizky Wahyu di lingkungan pesisir banyak yang jual gini juga. Otomatis kita bicara soal bahan baku ya Pak ya. Bahan baku. Gampang nggak sih? Karena kan mayoritas biasanya juga nelayan gitu. Kalau bahan baku yang terhambat, yang terkendala biasanya bahan baku tepung tapioka Mbak Kanji. Oh iya? Oh, justru tepung tapiokanya yang jadi kendala. Yang dari kendala. Kalau menurut saya kalau ikan itu nggak ada masalah Mbak. Soalnya saya punya teman pabrik, kali telepon datang gitu. Ya, kalau di laut rame itu lalu ngambil di laut. Di nelayan ya? Nelayan. Tapi itu kalau yang kanji itu Mbak yang sulit Mbak. Oh iya? Dulu pernah sampai kanjinya ya? 1 bulan itu udah ada kanji Mbak. Itu menghadapi hari puasa. Hampir puasa. Mungkin banyak yang butuh tepung tapioka itu juga ya? Itu karena kan untuk nggak kue, tahu itu daya permainan macam. apa gimana nggak tahu Pak. Sampai dulu itu saya pernah cari itu ke Probolinggo. Tapi kan ini kan kanjinya khusus Mbak. Kanji khusus memang nggak ada merek lain. Kalau merek lain pun itu nggak jadi. Oh oke, jadi mempengaruhi rasanya juga ya Pak? Pecah. Jadi sampai saya cari ke Probolinggo. Satu kintal saya buang. 1 kintal. Saking ini ya? Itu pas harga 400-an kalau nggak salah. Satu sake. Gitu. Salah satu pengalaman pahit ya. Kalau mengenai bahan baku ya. Bahan baku itu. Oke, tapi tapi saya kan nggak putus asa. Sampai saya itu kan punya ada alamatnya, ada nomor teleponnya. Sampai saya ke tempatnya Mbak. Tempatnya di Malang sana Mbak. Oh di Malang. Jenengan langsung ke pabriknya? Ke pabriknya. Sampai di sana kan ada ada agen toko agen kanji itu. Saya saya carikan kanji. Saya punya alamatnya. Sampai muter-muter ketemu akhirnya. Akhirnya ketemu. Ya alhamdulillah langsung dikirim. Ternyata katanya ya ada supplier yang di sini tokonya tutup Mbak, jadi nggak bisa kirim gitu. Soalnya di Pasuruan itu kanji itu harus ada satu supplier. Ada supplier. Ada satu itu aja ya. Ada satu. Kalau 2 nggak mau dari pihak gitu. Dari pihak pabrik. Oke, makanya kalau itu udah tutup otomatis sudah terhambat takutnya ya. kan harga, Mbak. Harganya kan nggak sama gitu. Baik, wah itu salah satu episode, maksudnya pengalaman yang kalau nggak yang tangguh ya itu biasanya aduh susahnya gitu ya, udah menyerah aja biasanya begitu, putus asa gitu aja ya. Tapi memang dari ceritanya Pak Hamdani ini luar biasa loh, memulai atau memilih untuk bikin UMKM, produknya kerupuk pertama kali di keluarga sampai akhirnya berjalan 10 tahun ini ya. Tapi baru 3 bulan ini ya Pak ya? Yang apa? Akhirnya berada di bawah binaan Dinas Perikanan Dinas gitu Perikanan ya, alhamdulillah Mbak. Oke. 3 bulan kalau enggak 4 bulanan Mbak. 3 sampai 4 bulanan ya, baik. Dan kita kan kenalan dulu sama produknya dulu ya. Kita pengen perkenalan ke pemirsa dulu. Ini ada rengginang, jadi bentuknya gini nih pemirsa ya. Nah ini rengginang Rizky Wahyu. Berapa nih ukurannya Pak kalau segini? Kalau ukuran nggak ada ukuran Mbak. Itu dihitung 500 gram? Nggak dihitung itu Mbak.
Oh gitu. Maksudnya kan biasanya kan nggak jual matangan. Biasa kan jual mentah. Oh iya bener gitu. sih. Jadi itu nggak termasuk itu. Untuk contoh aja deh ya. Contoh, ya. Ini kalau misalnya ada yang pengen request mateng gitu gini ya. Tapi memang size-nya kayak ekonomis gitu, kalau dibawa kemana-mana enak, praktis gitu Pak. Kalau ukuran segini, tapi ini versi yang mateng ya? Mateng Mbak. Oke, nah kalau ini? Mentah. Ini mentah, ini berapa nih? 500 gram. Oke. Setengah kilo. Ini setengah kilo, berapa harganya Pak? Kalau setengah kilo 25. Ini setengah kilo Rp25.000 nih pemirsa ya. Ini rengginang udang. Jadi ada 4 varian rasa, ikan, cumi, udang, sama bawang. Oke. Ready setiap hari ya Pak ya? Ready setiap hari. Ready setiap hari, apalagi kalau mau rasa itu bisa request Mbak untuk rasa apa. Iya, kalau mau minta ya rasa ya, apa gitu ya. Masalahnya kalau rengginang buatnya nggak banyak Mbak. Oh gitu. Yang diutamakan kerupuk. Memang kalau keluar itu larisan kerupuk memang. Karena memang kayaknya khas gitu ya kalau kerupuk ikan Pasuruan gitu ya. Kerupuk ikan panggung, kerupuk ikan panggung pasti kerupuk itu. ikan panggung. Itu sampai terkenal di daerah Malang, daerah. Ini udah sampai sana berarti Pak ya? Sudah Mbak. Udah itu kemarin aja ke Ponorogo. Oh, sampai ke Ponorogo jadi oleh-oleh. Ponorogo, tapi kan tetap ada yang jalan gitu untuk memperkenalkan. Itu pun pelanggan saya Mbak. Pelanggan jenengan sampai sana sampai ya? sana. Kalau kerupuk ikan yang setengah kilo ini harganya? Harga 20. Harga Rp20.000 aja. Oh oke. Ini udah dikemas begini ya. Ini kayaknya. Dan kalau sekarang jenengan udah siap-siap untuk menghadapi bulan puasa dan lebaran Pak? Tapi Mbak, ini kan setiap hari produksi. Setiap hari produksi ya. Meskipun dikit-dikit setiap hari produksi. Jadi aman nih ya, kayaknya. Aman, takutnya ada pesanan yang banyak gitu. Kalau udah pas puasaan gitu ya. Puasa memang laris Mbak. Iya dong, buat berbuka puasa makan kalau nggak ada kerupuk kayaknya hambar gitu loh. Ini versi matangnya. Kalau ada yang mau request matang ya. Itu yang itu ukuran kecil. Ukuran kecil. Karena ukuran ada 2. Biasanya yang kecil ada orang gitu Pak yang minta. Jadi kalau misalnya pemirsa pengen persiapan puasa dan juga lebaran gitu ya, makan sambil pakai kerupuk tuh enak banget, udah kerasa lengkap gitu menunya ya. Jangan lupa buat beli produknya Pak Hamdani. Jadi Pak Hamdani ini sudah berjalan selama 10 tahun ya dengan UMKM ini. Maksudnya beliau menjalankan usaha kerupuk ini gitu ya. Tapi bergabung atau berada di bawah binaan Dinas Perikanan itu baru 3-4 bulan ini. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Oh iya Pak. Baru aja gitu. Padahal kan udah 10 udah 2014 gitu Pak dengan punya UMKM ini. Ya saya nggak punya jalur Mbak. Nggak punya jalur. Pengen gabung sama perikanan. Nggak tahu. Tapi nggak gitu tahu caranya. jalannya itu gimana. Apa ini saya surat ini kurang lengkap gitu. Sampai akhirnya saya ngurus surat sampai ke Dinas Kesehatan, ikut penyuluhan, terus dapat PRT, sertifikat penyuluhan PRT. Terus itu pun nggak ada jalan lagi, gimana caranya gitu loh Mbak. Terus saya ini dari Dinas Kesehatan, saya ditelepon katanya dari MUI. Untuk itu halal Indonesia itu Mbak. Sertifikat halal itu, sertifikat halal langsung dibel, terus itu pun buatnya 3 bulan Mbak, baru jadi sama INB. Nah itu lengkap, terus ya alhamdulillah lengkap. Dapat udah jadi surat-surat dari teman saya itu dari panggung itu punya teman perikanan. Nah, itu langsung dikenalkan sama Mbak Ririn, Mbak Restu gitu, pihak perikanan. Ya itu nyambung terus sampai sekarang. Ya, alhamdulillah dari Mbak Ririn punya inisiatif dibuat kelompok. Masalahnya ini kan kelompok mungkin ini belum
bergabung sama perikanan, jadi digabungkan gitu Mbak. Jadi memang di daerah situ ya, semua anggotanya ya. Padahal di sana kan banyak gitu. Cuman akhirnya waktu itu berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini juga mungkin barangkali pemirsa ada gitu Pak yang baru merintis UMKM, kemudian nggak tahu nih harus gimana. Ini pelajaran juga nih. Jadi Pak Hamdan itu kayaknya sosok yang nggak mau menyerah gitu ya, terus belajar bahkan berusaha sendiri, bikin dokumen sendiri, apalah perizinan segala macam. Sampai akhirnya Pak Hamdan ini berhasil loh, dan sekarang sudah ada di bawah binaan Dinas Perikanan ya, Poklaksar Panggung Gembira. Di situ ada 10 anggota ya Pak ya. Oke, dengan produknya ini nih teman-teman ya. Jadi buat yang sekarang sedang merintis UMKM, pokoknya jangan berhenti belajar gitu kali ya Pak. Iya, bener Pak. Semangat, jangan putus asa. Jangan putus asa. Lihat Pak Hamdan ini 10 tahun dengan memulai semuanya sendiri tuh, sampai sekarang bisa sampai mana Pak produknya Pak? Produk saya biasa kirimnya Madura. Terus Jember, Lumajang. Malang. Oke. Terus Ponorogo. Kayaknya seluruh Jawa Timur nih. Alhamdulillah ada yang merasakan Pak. Bahkan pernah ada yang bawa dari Cianjur, ada yang ke Mekah Pak. Oh. Ke Mekah Malaysia. Oke. Mekah Malaysia pernah. Tapi itu kan sekarang orangnya nggak ada, jadi nggak bisa. Masalahnya kayak untuk ongkosnya mahal Pak. Iya sih, pengiriman mahal, jadi nggak bisa dilanjut. Saya jadi penasaran, pengen nyicipin nanti ya, ada sesi buat nyicipin soalnya ya. Dan bicara soal proses produksinya dulu ya Pak, cerita dong Pak, pembuatan kerupuk ini seperti apa sih gitu? Ya, proses pembuatan. Dalam 1 hari tuh membutuhkan waktu berapa lama? Untuk prosesnya itu kan aslinya kan kalau memang siap packing kan 2 hari Mbak. 2 hari baru di packing ya? Baru di packing. Nah ini kalau untuk proses pengulenan, terusan pengukusan itu itu dilihat 20 kilo itu setengah hari Mbak. 20 kilo itu setengah hari? Oke. Itu mulai pagi, mulai jam 6, jam 7 sampai dohor Mbak, itu selesai. Itu pun prosesnya itu nggak selesai, prosesnya itu kan didinginkan, nanti dimasukkan ke freezer. Tuh, masukkan ke freezer, dibekukan, nanti jam subuh itu langsung dipotong. Oh, jadi setengah hari lagi ya? Nggak setengah hari, hitungan semalam ya? Semalam. Iya sih, benar. Itu pembekuan, terus dipotong. Potong gua alat manual yang itu Mbak, pakai kayu, kayak dingklik itu Mbak. Oh, masih pakai yang manual begitu? Masih manual, sementara manual. Tapi memang ada Pak alat potongnya? Memang ada. Di sana memang banyak manual ada banyak. Yang jual pun ada. Berarti satu lagi ya teman-teman ya, ini katanya Pak Hamdan itu ngeroyok nih sama istrinya aja gitu ya, bener. Bikin kerupuk sama rengginang ini. Tapi dua-duanya produksinya tiap hari ya Pak ya, rengginang juga? Kalau rengginang kalau ada stok nggak buat Mbak. Kalau kerupuk terus gitu. Ya. Karena memang dicarinya kerupuk nih ya, masyarakatnya sukanya kerupuk. Rengginang pun kan 2 hari Mbak itu Mbak. Tergantung cuaca. Kalau cuaca gini bisa 2 hari 3 hari. Butuh gitu. Panasnya soalnya, butuh jemurnya. Kalau kerupuk kan enggak. Kalau kerupuk enggak. Oh ya, kerupuk nggak pakai jemur gitu Pak? Ya dijemur, cuma dijemur meskipun nggak panas itu kering. Gitu. Meskipun nggak yang terik banget itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kan kena angin. Oke, baru tahu ya, karena dia pikir tuh kalau kerupuk harus yang kena panas banget gitu ya. Itu masalah kan tepung tapioka ini kanjinya itu kan 2 macam Mbak. Ada yang openan, ada yang jemuran. Itu. Ini jemuran. Kalau yang biasa di pasar itu openan. Itu Mbak. Dan kalau misalnya nanti ada pemirsa yang mau mau kerupuk ikan ini perlu dijemur lagi nggak Pak? Ya ada yang dijemur, ada yang enggak. Tapi sama aja? Ya sama. Kadang orang kepingin dijemur, dia jemur, kadang enggak. Gitu. Kalau saya maunya yang cepet gitu, langsung goreng. Tapi biasanya prosesnya ini tergantung proses penggorengan Mbak. Memang boleh dong Pak tipsnya gimana? Karena di sini kan ada tulisannya api jangan terlalu panas gitu. Kenapa nih Pak? Gimana proses? Ya kalau memang terlalu panas mengkuret Mbak. Itu kan penggorengannya dipanaskan dulu terus di api kan dikecilkan. Jadi awal mula ini ya pemirsa buat yang pengen goreng kerupuk dengan
hasil yang bagus kayak gini itu adalah dengan cara apinya dibesarkan dulu, dipanaskan. Pakai yang besar gitu ya. Nah, dipanaskan dulu, panas nanti dikecilkan. Gitu, Mbak. Gitu. Nah, itu pun memang dari kanji nih, Mbak. Itu dari kanji. Memang dari kanji nih. Jadi tiap kerupuk tuh beda-beda. Beda-beda. Iya sih, untuk penggorengan beda-beda. Kadang ada yang digoreng langsung mekar ada. Betul. Tapi ini kalau digoreng panas, mengkeret, tambah kecil, nggak tambah besar. Gitu ya. Tapi emang kayaknya kalau goreng kerupuk tuh pakai api yang kecil aja deh. Api yang gede tuh kayak cepet-cepet, kemudian kalau nggak gitu gosong, kalau nggak cekatan gitu kan. Jadi ini dipanaskan dulu, kalau panas terus dikecilkan apinya, Mbak. Oke, ya itu tuh cara menggoreng kerupuk ikan biar hasilnya cantik kayak begini dan nggak mengkeret gitu ya, Pak ya. Ya, kendalanya deh Pak, ada nggak selama proses produksi gitu? Selain mungkin bahan baku. Proses produksi, kadang kalau proses itu cuaca, Mbak. Cuaca ya. Kalau bahan baku itu biasanya kanji, Mbak. Kanji itu tadi ya, jadi ceritakan ya. Oke, tapi sampai sekarang udah nggak ada kendala itu lagi. Itu harga, Mbak, malah sekarang. Naik ya, Pak? Naik harga. Dari 2014 sampai sekarang pasti ada kenaikan ya? Kenaikan pasti, Mbak. Bahkan dulu itu pernah kanji itu harus beli 2. Biasanya ada yang jenengan pakai 1 gitu? Biasanya pakai 1 itu warna hijau. Terus ada warna oranye. Nah itu pun ada nanti kanji itu kalau digabung itu bagus. Kalau beli dikidan satu-satu nggak bagus gitu, Pak. Jadi harus dipadu oranye sama hijau. Sampai saya ini heran ya. Biasa ya pakai hijau itu enak gitu, Pak. Akhirnya sekarang digabung gitu ya? Nah kalau sekarang kan enggak, itu kan tahun-tahun kemarin. Kalau sekarang enggak, cuma harga. Cuman harganya lebih tinggi naik, gitu ya. Iya. Harga itu sekarang naik 300 loh, Pak. Satu sak 50 kilo. Satu sak tuh? Biasanya 400. 50 kilo. Biasanya 400. Sekarang 450. Dulu sekarang, ya, Pak? Ya bulan-bulan kemarin, Pak. Bulan-bulan kemarin. Kalau sekarang 750. Wah. Beberapa bulan udah kenaikannya kayak gitu ya, Pak ya? Itu memang menghadapi puasa, memang untuk kanji itu memang mahal, Pak. Kenaikan ada pasti. Meskipun mahal, pokok nggak sulit tuh, Pak, itu Pak yang dicari. Gitu ya, yang jenengan butuhkan gitu ya? Ending ya jalan harga, Pak. Betul. Harganya naik, mau nggak mau naik gitu. Tapi emang kalau udah deket puasa sama lebaran gitu pasti ada banyak produk yang harganya juga ikut naik kan? Benar. Kayaknya memang itu dialami oleh setiap orang yang punya usaha gitu ya. Ketika ada kenaikan harga dari bahan baku, wah biasanya bikin puyeng juga. Waduh, gimana ya mensiasatinya? Kita pengen tahu dari Pak Hamdani dong, gimana Pak pas bahan bakunya harganya bisa tiba-tiba naik dalam beberapa bulan seperti yang jenengan ceritakan tadi, Pak? Tetap berpengaruh dari harga, Pak, itu, Pak. Kalau bahannya naik ya harganya naik, Pak, nggak mau harus naik. Harus gitu. Naik biar nggak berhenti. Biar nggak berhenti produksinya gitu. Ya. Nanti kita timbang nanti untuk kualitasnya dikurangi kan nggak jauh, Pak. Oke, jadi jenengan memilih untuk menjaga kualitas. Harganya naik nggak apa-apa, tapi kualitasnya tetap utama gitu. Benar. Oke. Tapi 25.000 terjangkau banget lah ya, Pak ya. Terjangkau. Masih maksudnya dengan kemasan begini, mentah gini masih terjangkau lah gitu kan. Rengginang dan kerupuk ikan dengan 4 varian rasa kalau untuk rengginangnya ya. Ya, itu salah satu siasat dari Pak Hamdani mengatasi bahan baku yang harganya naik gitu ya. Kemudian ini pengen tahu juga dong Pak, pengalaman jenengan gitu yang paling disenangi ketika menjalankan UMKM ini apa? Kalau disenangi itu biasanya bulan-bulan puasa, Pak. Pas bulan puasa? Bulan puasa. Ya mulai bulan Recep ruah poso itu, Pak. Itu udah rame banget. Udah rame, udah berarti order. Sekarang dong udah sekarang order, ya? Ada yang order. Ada yang order meskipun dikit, tapi kalau dekat-dekat hari puasa terus hari lebaran itu tambah, Pak, itu, Pak. Bisa sampai berapa kilo nih? Saya dulu, saya itu tahun kemarin itu sampai 1 tonan, Pak. Wah,
Satu kali produksi, ton. Pak? Masya Allah. 1 ton. Itu kan pembuatan kan kalau bulan puasa aja kan nggak mampu, Pak. Satu pun kan 2 hari sekali. Itu kan pembuatan 1 hari itu kan 50 kilo. Paling enggak maksimal kilo. Itu ya? Maksimal 50 kilo. Ya? Kalau lebih nggak kuat, Pak. Gitu. Iya sih, benar. Jadi itu pun kalau dihitung dari sebelum puasa. Recep ruah itu dihitung dari ruah itu sampai 1 ton lebih. Sampai setelah lebaran. Sampai setelah lebaran. Bisa sampai 1 ton ya produksinya. Masya Allah. Tapi emang kerupuk kan apa ya? Siapa sih nggak suka kerupuk gitu kan? Bahkan anak kecil-kecil pun juga doyan banget kalau kerupuk ikan kayak begini. Pak, tapi ini pakai ikan apa sih, Pak? Ikannya itu biasa ikan, kalau Jawa itu lausan, Mbak. Lausan? Kalau bahasa Indonesia itu sumbal kalau nggak salah, Mbak. Ikan sumbal. Ikan ekspor itu aslinya, Mbak. Ikan ekspor, makanya kenapa tadi Pak Hamdani bilangnya ada temen nih di pabrik gitu ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya di nelayan lagi sepi, lagi kosong, itu jangan ke pabrik ambilnya ke pabrik, karena memang ikan ekspor gitu. Tapi memang itu harganya memang mahal, Mbak, itu. Jadi kalau nelayan kan enak gitu. Iya, betul. Kalau langsung dari nelayan ya. Oke, dan kalau pengalaman yang bikin jenengan jadi putus asa, menyerah gitu ada nggak, Pak? Nggak ada, Mbak. Nggak ada ya? Masalahnya libas aja semuanya pokoknya. Terus terabas, Mbak. Mas saya kepinginnya maju, Mbak. Untuk kerupuk sama rengginang itu maju. Mungkin untuk produksi apa lagi mungkin masih belum ada pemikiran, Mbak. Jadi pengen fokus ke 2 produk ini ya? Untuk sementara itu. Oke, dan berarti artinya bukan berarti nggak ada ya, bukan berarti nggak ada kendala, bukan berarti nggak ada hambatan gitu, tapi Pak Hamdani memilih untuk tangguh ya. Ada aja hambatan seperti kayak bahan baku yang sulit, harga yang naik segala macam, tapi Pak Hamdani memilih untuk tangguh deh gitu, nggak mau putus asa, nggak mau menyerah gitu ya, Pak ya. Iya, pengennya maju terus, amin, semoga ya. Amin. Sayang juga sih 10 tahun tiba-tiba udah berhenti gitu aja kalau misalnya ada 1-2 kesulitan gitu. Iya, ya, pelanggannya aja kalau nggak buatnya kapan buat udah ditanyain gitu. Kapan buat, Pak gitu. Oke. Masalah kan udah kenal ya, Mbak. Udah merasakan, memang udah langganan, udah lama. Dan ini kalau misalnya pemirsa pengen mendapatkan produk baik itu rengginang ataupun kerupuk ikan, itu bisa langsung ke rumahnya jenengan. Langsung ke rumah. Oke, alamatnya ada di Jenderal S. Parman, RT 1 RW 5 Panggung-Rejo. Nanti untuk kontak personnya akan Lia bagikan ya, tunggu aja gitu. Untuk sementara bisa mendapatkan produk ini di rumah jenengan aja. Untuk sementara ini, Pak. Oke, kalau yang jenengan nggak memasarkan di pasar-pasar gitu, Pak? Untuk pemasaran itu kan gimana, Mbak? Ya itu kan butuh lama, habisnya kan lama biasanya, Mbak. Itu kalau memang pesan langsung cash, Mbak, nggak gitu. Betul. Masalah jadi cari yang cepat terjualnya gitu ya, Pak ya. Pokok cepat, pokok lancar gitu, Mbak. Jadi untuk sementara ini teman-teman yang pengen beli langsung ke rumahnya Pak Hamdani aja ya. Oke. Dan ada kabar terbaru apa dari Poklangsar Panggung Gembira, Pak? Ada rencana ke depan gitu nggak dari teman-teman Panggung Gembira? Ya, rencana ke depannya ya untuk berjalannya maju, Mbak. Biar gimana produksinya anggota-anggota ini penjualan, terutama penjualan memang, Mbak. Untuk sementara memang penjualan. Kalau memang prosesnya biasa, udah lama prosesnya gitu. Iya sih, memang penjualannya memang gitu, Mbak. Tapi memang jenengan merasakan penjualan yang akhirnya meroket gitu dari tahun kapan, Pak? Itu perkiraan tahun 2017-18 mungkin ya? Kalau nggak salah itu. Berarti butuh waktu kurang lebih 4-5 tahunan ya? Benar. Baru bisa merasakan alhamdulillah lancar gitu ya. Oke. Nih ya, nggak ada yang instan memang sebenarnya kalau untuk bicara soal bikin usaha dan segala macam. Pak Hamdani butuh waktu sekitar 4-5 tahun sampai akhirnya merasakan penjualan bisa lancar, bahkan meroket gitu ya, Pak ya. Biar yang di rumah kalau ada yang pengen bikin UMKM itu nggak langsung mikir yang ini produk saya pasti langsung meledak di pasaran, khawatirnya malah kecewa gitu ya, nggak langsung yang begitu itu ya. Oke, karena semua pasti ada prosesnya dan juga hasilnya.
ya, saya juga nggak sabar sih buat merasakan bagaimana kelezatannya kerupuk dan rengginang milik Pak Hamdani gitu. Dari tadi nih Lia mau keliru aja bilang Pak Rizky Wahyu. Karena namanya produknya adalah rengginang Rizky Wahyu. Kita cobain dulu. Pak, saya cicip ya. Oke, moga-moga. Nih, biar pemirsa di rumah juga akhirnya ngiler pengen coba. Sampai akhirnya beli deh produknya. Wah, ini dibuka aja aromanya udah udah enak banget. Jadi kemasan, kalau rengginang kemasannya ada berapa aja Pak? Rengginang kemasan ya setengah kiloan itu Mbak. Setengah kiloan ya. Tapi kalau misalnya ada yang pengen beli sampai kemasan 1 kilo atau apa gitu, biasanya kalau untuk lebaran bisa? Enggak, biasanya setengah kiloan Mbak. Masalah kalau 1 kilo remuk, gampang remuk gitu. Jadi ngelihat packagingnya ya Pak ya, proses packagingnya. packagingnya itu ya. Nanti kalau misalnya 1 kilo ini malah nggak bagus gitu. Kalau rengginang ada triknya dalam goreng Pak? Enggak, sama Enggak, aja. sama aja biasa. Ya. Dan nggak perlu dijemur lagi? Enggak perlu. Nggak usah dijemur lagi. Nah ini ya teman-teman ya, saya mau nyicipin. Jadi kayak begini nih. Ini rengginang rasa udang. Rasa udang. Oke, ada ikan, cumi sama bawang. Kalau misalnya pengen request nanti pas beli itu bisa milih gitu. Saya cip ya Pak ya. Berapa Pak tadi kalau misalnya mentahnya size kecil gitu? Mentahnya itu 1,5 kilo, 500 gram 25. 1 kilo 25.000 rupiah. 1 kilo 50. Teman-teman bisa denger ya. ASMR nih. Tuh ya. Ini bisa kedengeran kriuknya kayak apa, renyah banget. Renyah banget sih. Oke. Apa yang membedakan? Biasanya rasanya kalau dari bahan-bahannya rengginang ini, jenengan nggak kesulitan juga Pak? Nggak kesulitan. Ikan, cumi gampang lah. Biasanya ya. cumi yang kesulitan. Ya? Cumi kan musiman biasanya Mbak. Kalau musiman, kalau di sini kan pasar ada. Tapi kalau nggak musiman nggak ada di pasar Mbak. Susah ya? Susah. Cari ke Probolinggo. Teman Berangkat saya. ke sana juga ya? Ya teman saya, kadang pesan teman saya. Itu. Oke. Nih ya, satu lagi yang kita dapetin adalah jaringan pertemanan yang luas itu penting. Gitu ya Pak ya, ketika punya usaha kayak begini ya. Jadi ada teman di bagian ini minta tolong sama ini gitu ya. Oke. Dan bicara soal modal juga sih Pak, kita pengen tahu modalnya dulu pas jenengan usaha bikin kerupuk nasi ya. Kalau dulu berarti ya, itu berapa nih Pak? Kalau kerupuk nasi yang dulu itu antara 100-200 itu Pak. Dalam 1 kali produksi? 1 kali produksi 100-an lah. Mas saya kan untuk kerupuk kan biayanya kan tidak banyak itu Pak. Tuh. Dan pendapatan rata-rata sekarang berapa Pak? Penasaran juga saya nih ya. Kalau sekarang ya alhamdulillah. Kalau untuk satu itu dihitung 1 bulan Mbak ya. Hitung 1 bulan 3 sampai 5 ada Mbak itu. 3 sampai 5 juta per bulannya. Per bulan. Alhamdulillah. Tapi nggak instan ya teman-teman ya. Ada prosesnya ya. Perjuangan ya Mbak. Jadi jangan ngelihat nominalnya doang. Wah, bikin ini deh. Nanti pasti pendapatannya melejit. Ada prosesnya di situ ya Pak ya. Sedangkan mengenalkan aja, untuk mengenalkan merek aja sulit ya Mbak. Kan gitu. Sampai akhirnya brandingnya sekarang udah bagus ya. Alhamdulillah. Mereka udah mengenal Rizky Wahyu ini gitu ya. Oke. Ada triknya Pak? Ya triknya nggak ada, cuman pokok intinya nggak putus asa kalau Mbak itu. Jadi meskipun laku ndak, kalau saya laku tetap buat. Takutnya ada orang yang untuk pemesanan gitu. Nggak mau mengecewakan pelanggan nih kayaknya. Dan setelah saya nyicipin yang ini nih teman-teman ya, pertama kali buka kemasannya tuh udah yang wangi banget ya. Terus satu lagi sih, renyah banget. Jadi biasanya kan ada tuh rengginang yang emang renyah, tapi ada beberapa kalau bagian tengahnya tuh biasanya agak keras Pak. Agak keras gitu saya makannya, tapi enggak, ini semuanya. Jadi satu gini nih, semuanya tuh enak buat digigit, enggak yang tengahnya keras. Biasanya ada rengginang yang tengahnya tuh tetap aja ada yang keras dikit gitu. Entah itu gorengnya yang kurang atau gimana. Enggak Mbak, memang dari proses pembuatan penjemuran.
jadi kalau gitu tuh emang dari proses pembuatannya. Itu kan biasanya nggak ditekan, Mbak. Oh, kan nggak ditekan, gitu. diginikan aja. Baru tahu juga nih saya ya. Oke, berarti ini emang enak banget ya teman-teman. Jadi silakan dicoba sendiri gitu, karena renyah dan biasanya ada yang, aduh nggak mau rengginang deh gitu. Takutnya malah keras. Gitu. Ternyata memang enak banget. Ini nih, kayaknya anak kecil pun juga nggak akan kesulitan makan kok, karena renyah, nggak keras ya. Di semua bagiannya tuh enak buat dimakan gitu. Oke, saya ke kerupuknya dulu ya Pak ya. Ini boleh saya cicipin juga Pak? Monggo. Nih ya, ini best sellernya dari Pak Hamdani itu adalah kerupuk ikan. Gitu, kerupuk ikan. Wah iya sih, kerupuk ikan panggung ya Pak ya. Oke. Oh, jadi size-nya segini ya. Kalau digoreng sempurna tuh kayak begini harusnya. Yang kecil, Mbak. Oh, ini yang kecil? Ada yang lebih gede lagi? Yang besar lagi itu biasanya buat undangan, yang besar-besar kayak piringan itu, Mbak. Oh, ini kan toples itu biasanya, Mbak. Saya tahunya malah yang ukuran segini doang loh, Pak. Ada ya yang lebih gede gitu? Ada. Oh, sekarang aja kalau pembuat orang besar-besar, Mbak. Buat makan piringan biasanya, buat acara-acara gitu ya? Meskipun nggak piringan, kalau itu apa? Kalau puasa itu carinya yang besar. Oh, biasanya. Serius, saya baru tahu ada yang size gede gitu, misalnya kerupuk itu ikan kan begini. ada ukurannya. Oh iya. Ada yang besar, ada yang kecil. Oh, ini ya Pak ya? Yang belakang ini? Yang belakang mungkin. Oke. Itu yang besar. Oh, jadi ini yang size besar ya teman-teman ya. Ini yang size kecilnya. Tapi memang maksudnya kelihatan bedanya adalah nanti ketika digoreng gitu ya. Ketika digoreng baru kelihatan bedanya. Ini kalau goreng sempurna hasilnya segini. Ini yang size kecil ya. Saya cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran ya? Renyahnya gimana kedengeran pasti. Enak banget lagi. Tadi kalau tahu gini ada kerupuk saya bawa sambal Pak. Iya enak Mbak. Tuh. Kalau dari kerupuk sama rengginang itu, maksudnya pendapatan include semua ya Pak ya? Iya sama. Bukan yang dipisah-pisah, sendiri enggak, ya? langsung jadi satu. Tapi memang kerupuk nih yang paling disukai masyarakat? Biasanya kalau yang laris itu Pak, yang laris itu kerupuk memang. Iya sih, soalnya khas banget, ini enak banget. Iya enak banget sih. Jadi tips menggorengnya kayak tadi ya, yang sempat disebutkan Pak Hamdani biar bisa sempurna kayak begini. Pak, pesan dong Pak buat UMKM lain gitu, apa? Buat mereka yang juga bikin usaha sama dengan jenengan gitu. Untuk usaha khususnya daerah saya, mungkin daerah Panggung-Rejo yang membuat kerupuk, ya sampai jangan putus asa. Terus berjalan, jangan sampai meskipun ada hambatan terus saja berjalan gitu. Pokoknya tangguh aja deh pokoknya. Tangguh. Terus untuk terima kasih untuk Dinas Perikanan, terutama Mbak Ririn sama Mbak Restu yang selalu mensupport produksi kami. Jadi buat yang penasaran soal rasanya, tadi pasti kedengeran ya, saya makannya udah kriuk-kriuk gitu, renyah banget. Yuk langsung aja cus borong produk dari Bapak Hamdani dengan rengginang dan kerupuk ikan. Itu di Jalan Jenderal S. Parman RT 1 RW 5 Panggung-Rejo. Jadi sebenarnya memang ya setiap usaha itu pasti akan ada masa-masa bikin down, menyerah, kemudian pokoknya pengalaman pahit dan manis itu pasti ada. Tadi kenapa Pak Hamdani bilangnya nggak ada sih Mbak, alhamdulillah terjang aja. Bukannya karena nggak ada, tapi memang ada pengalaman pahit, cuman Pak Hamdani memilih untuk libas aja deh gitu, maju terus gitu ya. Jadi memang jenengan juga pernah ya Pak ya, bukan ketipu ya, apa ya kalau kayak gitu Pak? Janji yang nggak ditepati gitu kali ya. Jadi gimana ceritanya waktu itu Pak? Ya kata kan dia apa itu orangnya mau jualkan gitu Pak, orang jualkan terusan ngambil berapa kilo, bayar nanti berapa kilo kan gitu.
mengambil 10 kilo bayarnya 5 kilo. Terus sampai berturut-turut sampai itu biasanya pas puasa, Pak. Pas puasa hampir lebaran. Nah, itu pun terus gitu-gitu sampai lebaran lupa orangnya, Mbak, gitu loh. Wah, ya akhirnya Gitu. milih aman aja deh, nggak pakai yang sistem kayak gitu ya, Pak ya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen borong langsung aja ke Pak Hamdani langsung ya. Jadi jualnya memang di rumah nih untuk sementara, sama di Facebooknya. Namanya Facebooknya Rizky Wahyu ya, Pak. Tapi terkenalnya biasa pelanggan itu Mbak Hana, Mbak. Mbak Hana. Oh, oke. Makanya kenapa di sini ada tulisan diproduksi oleh Mbak Hana. Mbak Hana ini siapanya? Mbak Hana itu istri saya. Oh. Namanya Ruhana. Makanya saya kasih julukan Mbak Hana. Itu Hamdan Ruhana waktu itu. Hamdan Ruhana singkatannya gitu. Oh, romantis juga ternyata. Aslinya kan Ruhana gitu, Mbak. Oh iya. Wah, senang banget loh dalam satu produk ini ya. Ada nama anak, ada Mbak Hana ini, Pak Hamdani dan Ruhana. Mbak Ruhana. Luar biasa sih. Kita di segmen terakhir ya, Pak ya. Ada nggak yang pengen jenengan sampaikan gitu? Harapan ke depan dulu deh. Harapan untuk UMKM ini. Ya semoga selancar, nggak ada hambatan. Meskipun ada hambatan pun alhamdulillah gitu, Mbak. Jalan terus ya, Pak? Terus pokoknya nggak putus asa gitu, Mbak. Itu harapan saya. Oke. Kalau ada yang ingin disampaikan lagi, siapa aja yang sudah berperan penting dalam proses jenengan membangun UMKM ini? Terutama untuk istri saya, terima kasih. Halo Mbak Hana ya? Bukan, Mbak Ruhana. Mbak Ruhana. Ya, terima kasih perusahaan. Terus kalau buat nyanding, Pak. Gitu. Terus sama terutama itu lagi perikanan, dinas perikanan ya, itu, Pak, yang selalu alhamdulillah ya, ada dukungan perikanan. Terus sekarang ini disupport sama Mbak Ririn sama Mbak Restu itu, Mbak, yang selalu mensupport, Mbak. Mbak Ririn dan Mbak Restu, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Ririn. Yang sudah mensupport ya dari UMKM yang dari awal memang, Mbak. Dari awal itu. Masa katanya Mbak Ririn, produksi saya itu pasti ada, selalu ready. Jadi selalu saya itu didekengi terus, Mbak. Gitu. Jadi perbedaan dari mereka yang lain nih, maksudnya yang jual kerupuk ikan itu kan juga banyak. Bedanya nih kalau Pak Hamdani itu ready setiap hari, teman-teman ya. Kalau yang lain biasanya musiman aja gitu. Tapi ini bisa didapatkan setiap hari. Setiap hari ada, Mbak. Oke, baik ya. Ada lagi yang ingin jenengan sampaikan? Nah, udah, Mbak. Udah ya. Pak, terima kasih banyak ya sudah mampir ke podcast kita, sudah ngobrol, sudah mengenalkan produknya untuk pemirsa juga. Semoga lancar ke depannya, Pak ya. Amin. Ya, saya juga alhamdulillah, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Untuk Radio Ramapati. Sama-sama, Pak. Semua kru. Gitu. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman yang pengen pesan ya, ini kan mau puasaan nih, kemudian lebaran juga, buat suguhan pasti habis. Jangankan suguhan, buat cemilan sendiri di rumah pasti habis. Langsung hubungi Pak Hamdani itu di 085 235 620 771, di 085 235 620 771, atau di rumahnya langsung ya, di Jenderal S. Parman, RT 1 RW 5 Panggung Rejo. Betul nggak, Pak? Oke, benar. Oke, dan tidak membuka reseller ya, jadi langsung aja beli ke Pak Hamdani gitu ya, Pak ya. Baik, waktunya saya Lia Hidayah juga harus selesai menemani pemirsa di AirPods kita, pojok UMKM, dengan narasumber kita Bapak Hamdani, produknya kerupuk ikan ya, dan juga rengginang. Jadi kalau misalnya ada yang mau merintis UMKM atau sekarang lagi menjalankan usaha nih ya, Bapak Hamdani itu tangguh. Jadi semua yang ada tuh libas aja deh. Semoga sukses ya ke depannya. Jangan lupa Mbak, sebutkan nama Mbak Hana itu, Mbak. Oh, oke. Ya, saya pelanggannya sering, Mbak. Jangan nggak bilang tadi sih, Pak. Oke, jadi terkenalnya juga Mbak Hana, produksinya Mbak Hana juga ya. Oke, nama Mbak istri Hana, juga, nama anak Wahyu juga. Iya deh, rengginang Rizky Wahyu diproduksi sama Mbak Hana. Oke, siap. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya di pojok UMKM dengan narasumber hebat lainnya. Saya Lia Hidayat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.